Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman semua. Saya ucapkan dari Stasiun Gambir. Pada perjalanan hari ini saya akan naik kereta api Argo Cirebon nih, dari Jakarta menuju ke arah Tegal. Jadi kereta api Argo Cirebon itu memang sesuai dengan namanya, biasanya memiliki relasi dari Stasiun Jakarta Gambir ke arah Stasiun Cirebon. Cirebon itu Cirebon Kejaksaan ya teman-teman. Akan tetapi ada beberapa rute Argo Cirebon yang diperpanjang sampai ke arah Tegal. Yang salah satunya ini adalah Argo Cirebon keberangkatan jam 8.30 nih yang akan saya naiki. Nah ini rangkaiannya udah ada ya. Itu diperpanjang sampai ke Stasiun Tegal. Sepanjang harinya itu ada beberapa memang perjalanan Argo Cirebon ke arah Stasiun Tegal. Jadi nggak melulu ke Cirebon doang ya teman-teman. Dan ini suasana di peron atas di Stasiun Gambir pada hari Kamis bisa dibilang cukup sepi ya, karena memang beberapa kereta ini udah berangkat ya. Tapi keberangkatan pagi hari dari Stasiun Gambir ini memang ramai banget teman-teman. Dari mulai kereta api Taksaka, lalu ada Argo Dwi Pangga, Argo Cirebon, Argo Bromo Anggrek, dan lain sebagainya. Ini untuk lokomotif yang digunakan oleh kereta api Argo Cirebon pada pagi hari ini, itu ada CC 206-1356 yang merupakan CC 206 tahun 2013 urutan ke-56. Untuk deponya sendiri ini memiliki depo CN, jadi depo Cirebon nih, kepemilikan dari CC 206 ini. Nah, CC 206 ini memiliki kabin ganda yang di belakang dan di depan, jadi dia enak nih, masinisnya nggak perlu nyetir dalam kondisi longkut seperti itu ya. Jadi pandangan masinisnya bisa lebar tuh. Lalu untuk sambungannya tuh ya, gede banget ya sambungan dari kereta apinya tuh. Depo Induk Cirebon. Untuk kereta api Argo Cirebon sendiri itu mampu melaju kecepatan 120 km per jam ya teman-teman, tapi di petak-petak tertentu aja. Ini kereta api Argo Cirebon akan segera diberangkatkan. Ini merupakan suasana dari kabin kereta api Argo Cirebon. Jadi Argo Cirebon itu memakai rangkaian New Image. K3-nya tuh K316 sampai K317 teman-teman. Nah, ini untuk suasananya. Sebenarnya untuk okupansi penumpang pada pagi hari ini tidak terlalu ramai ya, karena memang bukan weekend. Lalu untuk nomor tempat duduk saya itu nomor 6D. Dan ini kayaknya nggak full kaca ya, nggak full kaca. Ini kalau full kaca nomor 8 teman-teman. 8CD itu full kaca tuh. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau naik Gocer nih bisa milih nomor 8. Tapi udah lumayan lah ya segini. Lalu untuk fasilitasnya seperti biasa, ada meja juga di sini, meja kecil, dan di sini ada buat cup holder gitu ya. Dan di sini tuh ada semacam rak buat nyimpan barang ataupun makanan juga. Dan di sini juga ada sumber kelistrikan nih, dikasih dua colokan seperti ini. Dan di kereta api New Image ini juga sayangnya ya, ini dia ada besi penyangganya teman-teman. Jadi legroomnya tidak terlalu luas, berbeda dengan kereta api stainless steel yang ini nggak ada besinya nih, jadi bisa selonjoran. Ini kalau gini ada besinya, jadi kepentok nih kakinya nih. Jadi memang legroomnya tidak terlalu lega. Dari sini juga ada pembatas nih. Jadi kalau teman-teman nggak kenal sama sebelah, itu bisa dikebawahin aja nih pembatasnya. Dan di sini juga ada tuas. Jadi ini kursinya reclining, kalau diangkat dia bisa mundur sedikit ya. Jadi bisa agak rebah gitu ya. Lalu untuk kereta api New Image ini juga udah memakai akses sentral gitu. Jadi tidak menggunakan head split seperti kereta api ekonomi 106 ataupun ekonomi yang lawas gitu ya. Lalu rak bagasinya juga lumayan luas. Nah, kereta api kayaknya di ujung-ujung sana itu lebih sepi teman-teman. Jadi kalau mau dapat bagasi yang luas pilihnya di tengah ya. Lalu di bagian sana juga ada bangku yang berhadap-hadapan. Ini tepat pada waktunya pukul 8.30 kereta api Argo Cirebon telah diberangkatkan dari Stasiun Gambir. Oh ya, kereta api Argo Cirebon ini akan menempuh perjalanan sekitar 4 jam teman-teman. 4 jam berapa menit saya lupa. Pokoknya nanti nyampe di Tegal itu sekitar setengah 1 siang ya. Jadi cukup cepat nih perjalanan dari kereta api Argo Cirebon. Waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, ini kereta api Argo Cirebon telah melewati Stasiun Manggarai. Jadi nanti ke depannya kereta api jarak jauh itu akan difokuskan di Stasiun Manggarai ya teman-teman. Makanya nih pembangunan di Stasiun Manggarai ini udah besar-besaran banget ya untuk
memperbesar wilayah dan memperbesar fasilitas di stasiun Manggarai. Lalu di stasiun Manggarai juga ada percabangan jalur, kita akan ambil ke arah kiri. Kalau ke arah lurus itu ke arah itu teman-teman, ke arah Bogor ya, Bogor sampai Sukabumi itu. Nah ini kita ke arah kiri, ke arah Jatinegara. Yang lurus itu cuma KRL ya. Di toilet maupun di bordes, karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Argo Cirebon train. Nah jadi setelah melewati stasiun Manggarai, kereta api Argo Cirebon ini lagi memasuki stasiun Jatinegara. Jadi stasiun Jatinegara ini merupakan stasiun penyatuan lah ya, dari arah Gambir dan arah Pasar Senen tuh nyatunya di stasiun Jatinegara. Nah untuk jalan yang ke arah sana tuh, yang di jalur sana itu menuju ke arah stasiun Pasar Senen. Nah kita ini kalau kita ini dari arah Manggarai ya. Jadi Jatinegara itu bisa dibilang sebagai pintu masuk utama dari kereta api yang ke arah Jawa maupun dari Jawa nih. Dan banyak juga nih kereta api yang berhenti di stasiun Jatinegara. Jadi teman-teman semua, pada pukul 8.56 ya, kereta api Argo Cirebon tak berhenti di stasiun Bekasi. Jadi di sini seperti biasa menaikkan dan menurunkan penumpang seperti biasa di stasiun Bekasi. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya lebih dekat dengan stasiun Bekasi dan tidak ingin jauh-jauh ke Gambir ya, itu bisa banget naik dari stasiun Bekasi. Dan yang naik ini cukup banyak ya dari stasiun Bekasi. Ini merupakan kereta makan dari Argo Cirebon. Jadi ini udah ada musolanya nih, kereta makannya ya. Walaupun musolanya nggak terlalu luas tapi cukup lah ya untuk sholat satu orang. Jadi untuk kereta makannya, jadi kereta makan itu memisah ya dengan kereta pembangkit. Jadi tempat duduknya banyak nih buat duduk di sini. Atau kereta makannya KM 108209. Sudah mulai diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi ya. Pada pagi hari ini sarapan Xiaomi. Jadi Xiaomi ini cuanki keju ini harga awalnya 20.000 teman-teman, tapi naik jadi 30.000 nih. Mahal banget sih sekarang ya. Jadi di sini kayak semacam cuanki keju gitu, dan juga ada cabai bubuknya, bisa dipisah ataupun dicampur ya. Tapi saran saya mending dipisah aja, jadi bisa menyesuaikan. Naik ya dari 25 ke 30 nih. Ini merupakan toilet dari ekonomi premium di kereta api Argo Cirebon. Untuk fasilitasnya kurang lebih sama seperti kereta api premium pada lainnya. Yang pertama ada pengharum ruangan, ada tombol flush, ada WC-nya nih, ada buat nyuci tangan, wastafel, ada sabun, ada cermin, dan juga ada ini gantungan nih. Penting nih ya, kadang nggak ada nih soalnya. Dan juga ada tisu dan tong sampah. Oh ya, buat teman-teman yang duduk di ekonomi premium, ini hindari nomor ini teman-teman, 21A dan 21B, karena ini nggak dapat indikasi sama sekali.
Wow, jadi sepanjang perjalanan cuma ngeliat tembok doang nih. Walaupun memang fasilitas sama ya, tapi dia nggak bisa lihat jendela, nggak bisa keluar. Oke teman-teman, dalam kereta api ekonomi premium maupun ekonomi new image itu dia setengah kursi ada maju dan setengah kursi ada mundur ya. Jadi teman-teman hoki-hokian nih untuk dapat kereta maju atau mundur ya jaraknya. Nah ini kalau saya lagi dapat yang mundur, tapi teman-teman bisa juga dapat yang maju, dan itu nggak ada caranya ya atau tips-tipsnya karena memang serandom itu teman-teman. Karena kan kita nggak tahu ya rangkaian kapan dibalik ataupun kapan diputar gitu ya, ataupun nanti urutannya gimana gitu. Jadi memang kalau untuk maju mundur di kereta ekonomi premium ini susah teman-teman untuk diprediksi ya, kecuali ekonomi yang udah bisa diputar tuh kayak new generation ataupun ekonomi stainless steel yang new generation gitu ya. Nah itu bisa diputar jadi searah semua. Kalau ekonomi kayak gini enggak teman-teman. Tapi enaknya kalau ekonomi kayak gini tuh teman-teman bisa dapat kursi yang full jendela. Nah kalau di Argo Cirebon ini yang full jendela ini nomor 8, nomor 5 juga ya. Jadi kayak 5, 8, 11 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dapat yang full jendela itu kayaknya antara nomor 8, 5 ataupun seterusnya yang lipatan 3 ya. Sepertinya seperti itu. Tapi kalau mau aman ambil nomor 8 deh. 8 udah pasti, 5 juga udah pasti. 5 full jendela. Jadi teman-teman bisa lihat pemandangan secara maksimal ya. Baik teman-teman, ini kereta api Argo Cirebon telah melintas di stasiun Cikampek ya. Nah ini pada pukul 9.42 nih lagi melintas di stasiun Cikampek. Dan ini di stasiun Cikampek terdapat percabangan jalur, yaitu ke arah kanan itu menuju ke arah stasiun Purwakarta sampai ke arah Bandung. Lalu kita ambil ke kiri ke arah Cirebon. Jadi kalau ke kanan tuh ke lintas selatan ya teman-teman. Nanti bisa ke Kroya juga, nyambung ke Jogja juga bisa. Lalu kereta yang lewat sini dari Jakarta juga cukup banyak, seperti kereta api Argo Parahyangan, Pangandaran, Papandayan. Lalu ada kereta api lokal juga, yaitu kereta api lokal Walahar. Nah, tadi kita telah melintas yang ke arah Bandung. Nanti kita ngambil ke arah kiri ke arah Cirebon. Dan stasiun Cikampek juga menjadi stasiun ujung dari Daup 1 Jakarta. Jadi setelah Cikampek kita akan masuk di stasiun Daup 3 Cirebon. Sejauh ini yang saya rasakan di kereta api New Image memang dari segi kekedapan suara nih menurut saya kurang ya, karena memang banyak banget suara-suara dari luar nih masuk ke dalam kereta, dan juga suara boginya itu loh teman-teman, suara hentakannya juga kerasa banget ya, jadi gemblodak banget nih keretanya. Tapi memang di beberapa lintas tertentu nih lagi di lintas Cirebon ya, ini lagi anteng keretanya. Tapi tadi dari lintas dari Jakarta ke Cikampek itu bersih banget keretanya. Ini pada pukul 10.06 kereta api Argo Cirebon telah tiba di stasiun Pagarin Baru. Di sini akan menaikkan dan menurunkan penumpang seperti biasa. Ya, jadi kereta api Argo Cirebon di sini berhentinya nggak lama sih ya, mungkin hanya 2 menit aja nih. Sampai jam 10:08.
Baik teman-teman, ini pada pukul 10:19 kereta api Argo Cirebon telah tiba di stasiun Haur Gelis yang berada di Kabupaten Indramayu. Jadi di sini seperti biasa menaikkan dan menurunkan penumpang, dan di stasiun Haur Gelis ini cukup banyak kereta yang berhenti. Ada kereta api Jayabaya, ada kereta api Erlangga, ada kereta api Jakatingkir juga nih yang berhenti di stasiun Haur Gelis, dan beberapa kereta api lainnya. Jadi stasiun Haur Gelis ini cukup banyak kereta api yang berhenti ya di sini. Dan ini udah masuk Daup 3 Cirebon. Baik, langsung diberangkatkan kembali. Baik teman-teman, ini pada pukul 10.56 kereta api Argo Cirebon telah berhenti di stasiun Jatibarang. Jadi di stasiun Jatibarang ini kereta api Argo Cirebon mencatatkan keterlambatan 10 menit. Padahal nanti kayaknya kita akan disusul oleh kereta api Argo Dwipangga nanti di stasiun Cirebon Kejaksan. Nggak tahu nih apakah akan tetap disusul di Kejaksan ataukah dimajuinnya. Karena ini Argo Cirebonnya udah telat 10 menit. Dan di sini mungkin berhentinya nggak lama karena memang udah terlambat. Jadi untuk memangkas keterlambatan, kemungkinan nanti akan langsung diberangkatkan kembali. Oke teman-teman, ini pada pukul 11:03 kereta api Argo Cirebon kembali diberangkatkan dari stasiun Jatibarang. Tadi sempat telat sekitar 15 menit karena ternyata penyusulannya oleh Argo Dwipangga itu dilakukan di stasiun Jatibarang. Jadi nanti kayaknya kita di Cirebon udah nggak disusul nih ya oleh kereta api Argo Dwipangga karena Argo Dwipangganya udah duluan. Kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, ini terdapat kedatangan dari kereta api apa nih teman-teman? Di stasiun Cirebon. Oh, Fajur Utama Jogja ya, yang merupakan salah satu kereta api terpagi dari stasiun Jogja ke arah stasiun Pasar Senen. Jadi teman-teman, sekilas tentang stasiun Cirebon Kejaksan. Di Cirebon itu memiliki dua stasiun besar. Yang pertama adalah Kejaksan, dan di sana itu ada Perujakan ya. Dan di Kejaksan ini merupakan pusat dari Daup 3. Dan di sini terdapat kereta api Fajur Utama Jogja yang baru datang dari stasiun Yogyakarta. Ini tujuannya ke arah Pasar Senen teman-teman. Lalu untuk penumpang di kereta api Argo Cirebon itu banyak banget nih yang turun di stasiun Cirebon. Dan mungkin hanya segelintir orang aja nih yang melanjutkan perjalanan ke arah stasiun Tegal. Dan di Cirebon Kejaksan ini juga memiliki depo lokomotif ya teman-teman, yaitu depo lokomotif CN. Baik, ya, sudah dipersiapkan untuk diberangkatkan kembali. Oke teman-teman, ini pada pukul 11.39 kereta api Argo Cirebon sudah mulai meninggalkan stasiun Cirebon Kejaksan. Jadi di sini tadi juga terdapat pergantian kru masinis ya. Jadi diganti di stasiun Cirebon Kejaksan ini. Dan di stasiun Cirebon Kejaksan ini menjadi stasiun keberangkatan awal untuk beberapa kereta. Salah satunya kereta api Ranggajati dan juga kereta api Kaligung. Kalau Ranggajati itu ke arah Jember, sedangkan kalau Kaligung itu ke arah Semarang. Jadi selepas ini mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, kita akan melewati dan melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan.
Nah, ini tidak jauh dari stasiun Cirebon Kejaksaan, kita akan melintas langsung di Cirebon Perujakan. Nah, di sini ada perpecahan jalur ya. Yang ke arah kanan itu ke arah Purwokerto sampai ke arah Kroya lalu ke arah Jogja. Nah, itu yang lewat situ tuh kereta-kereta yang mau ke arah Jogja ya teman-teman. Seperti kereta api Fajar Utama Jogja, Fajar Utama Solo, Gajayana, dan lain sebagainya. Sedangkan kita ke arah kiri ke arah Semarang. Nah, untuk Cirebon Perujakan itu juga cukup banyak kereta yang berhenti, tapi didominasi oleh kereta api kelas menengah dan kelas ekonomi. Nah, ini selepas stasiun Cirebon Perujakan, jadi mau lintas tengah ataupun lintas utara ya, kereta api itu diizinkan bisa melintas dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Nah, ini kalau Argo Cirebon nih tampaknya diizinkan nih untuk sampai 115 ataupun 120 km per jam. Oke teman-teman, untuk rangkaian yang saya naiki di ekonomi 4 itu ada K3 ekonomi 0, 16, 14 deponya ke Cirebon dengan berat kosong 36,5 ton. Jadi ini kereta ekonomi tidak berpenggerak di tahun 2016 dengan urutan ke-14 nih. Dan ini kereta api Argo Cirebon sedang berhenti di stasiun Babakan. Di sini stasiunnya juga panas banget ya, dan kanopinya hanya sedikit nih yang nutup. Mungkin saya akan memberitahu kira-kira berapa sih harga yang dihabiskan atau teman-teman keluarkan ketika ingin naik kereta api Argo Cirebon full trip ke arah Tegal. Jadi untuk biaya dari Argo Cirebon itu bervariatif ya teman-teman, sangat tergantung dengan hari keberangkatan yang dipilih. Jadi kalau teman-teman pilihnya itu weekday dari Senin sampai ke arah hari Kamis, itu teman-teman bisa mendapatkan harga terendah yaitu 160.000, dan untuk eksekutifnya itu di sekitaran 230.000. Nah, kalau misalnya hari Jumat itu barusan saya cek mungkin sekitar 170.000. Jadi memang sangat tergantung dengan hari keberangkatan teman-teman semua. Lalu jika ditanya apakah worth naik kereta api Argo Cirebon ini, menurut saya pribadi dari kereta api Argo Cirebon ini bisa dibilang cukup oke. Dari segi rangkaian juga bagus, dan dari yang saya naiki kali ini K3 016 14 ini bisa dibilang kereta yang nyaman dan juga suspensinya oke dan tidak terlalu gemuruh mungkin ya. Untuk ukuran new image ini ukurannya cukup anteng teman-teman, dan dari segi guncangannya juga masih oke. Lalu untuk dari segi AC juga ini dingin ya, dingin banget, bahkan di satu momen saya merasa kedinginan padahal di luar tuh lagi panas terik. Jadi oke banget nih untuk rangkaian dari Argo Cirebon yang saya naiki pada kali ini. Jadi kesimpulannya dengan harga 160.000 dari Jakarta sampai ke arah Tegal itu menurut saya oke banget. Perjalanan di stasiun Losari, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan Nah, untuk trademark yang digunakan oleh kereta api Argo Cirebon ini udah F, artinya bisa sampai 120, dan 41 berat maksimal serta 10 bogi K10. Nah, di sini kereta api Argo Cirebon telah berhenti di stasiun Brebes, dan di sini tampaknya pemberhentian terakhir sebelum kita sampai ke stasiun Tegal. Di sini juga berhentinya nggak lama ya. Baik teman-teman, ini pada pukul 12.41 kereta api Argo Cirebon yang saya naik ini akan tiba di stasiun akhir, stasiun Tegal. Ya kurang lebih mungkin telat beberapa menit ya. Ini sudah mulai masuk ke jalur belok di stasiun Tegal. Dan juga di stasiun Tegal juga terdapat perpecahan jalur, yaitu dari arah Slawi dan Prupuk nih. Jadi di Tegal itu ada perpecahan, ada yang ke arah Cirebon dan ada yang ke arah Slawi Prupuk gitu ya. Dan itu dilewati oleh kereta api Kamandaka dan kereta api Joglo Semarakroto yang muter-muter Jawa Tengah itu dengan jalur memutar.
Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, kali ini pada pukul 12.43 atau kurang lebih telat 5 menit, kereta api Argo Cirebon telah tiba di stasiun akhir, stasiun Tegal. Jadi di sini kereta api Argo Cirebon akan mengakhiri perjalanannya dan akan kembali lagi nanti setengah 2 ke arah Gambir ya teman-teman. Jadi memang keretanya tektok. Nah di stasiun Tegal juga terdapat perpecahan jalur, yaitu ke arah Selawi, Prupuk sampai ke arah Purwokerto dan ke arah Cirebon. Dan juga di stasiun Tegal juga terdapat Balai Yasa Tegal nih, sebagai bengkel kereta api di Indonesia. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video saya pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.